Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rilif Fandi dengan NPM 2542 0201 006. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jenis-jenis pada dioda. Di sini kita masuk. Tahukah kalian bahwa ada komponen kecil yang hanya mengizinkan satu arus listrik mengalir ke satu arah saja. Komponen tersebut adalah dioda. Hari ini kita akan membahas berbagai jenis dioda dan peran pentingnya dalam perangkat elektronik. Yang pertama, materi 2.4, dioda avalanche dan Zener. Yang pertama adalah dioda avalanche, yaitu suatu jenis dioda yang mempunyai karakteristik arus pada tegangan reverse yang sangat tajam perubahannya dari kondisi tidak konduksi ke kondisi konduksi. Jika tegangannya breakdown dilampaui, karakteristik demikian sangat bermanfaat untuk mendapatkan sumber tegangan yang stabil atau sama dengan tegangan breakdown dari dioda yang bersangkutan. Yang kedua, dioda Zener. Tegangan breakdown dari dioda avalanche tidak dapat lebih rendah dari 6 sampai 8 volt. Suatu dioda yang mempunyai karakteristik yang sama dengan dioda avalanche adalah dioda Zener. Jadi dioda Zener dan dioda avalanche itu dia seperti suatu hal yang sama. Fungsi utama dari dioda Zener sendiri untuk menstabilkan tegangan atau sebagai regulator dan melindungi rangkaian dari tegangan berlebihan. Dioda Zener mempunyai tegangan breakdown yang dapat lebih rendah dari dioda avalanche, yaitu dapat kurang dari 0,2 volt. Jadi dioda Zener ini hampir sama dengan dioda avalanche, cuma tegangan breakdown dari dioda Zener itu lebih rendah dari dioda avalanche, yaitu kurang dari 0,2 volt. Terus yang ketiga, tahanan dinamik. Karakteristik penting dari dioda avalanche atau dioda Zener adalah apa yang dikenal dengan tahanan dinamik, yaitu berbanding antara perubahan tegangan breakdown terhadap perubahan arus bocornya. Di sini bisa kita lihat tahanan dinamik dari dioda Zener atau avalanche. Dapat kita perhatikan pada gambar 2.10 ini, gambar 2.10 di samping. Tahanan dinamik adalah penting untuk menghitung respons atau ripple rangkaian dengan dioda Zener atau avalanche terhadap perubahan tegangan input atau terhadap perubahan arus beban. Jadi di sini ada gambar tahanan dinamik dari dioda Zener atau avalanche pada gambar 2.10. Selanjutnya, tahanan dinamik dioda avalanche umumnya mempunyai nilai numerik yang kurang lebih sama dengan nilai numerik dari tegangan breakdownnya. Sedangkan tahanan dinamik dari dioda Zener dapat jauh lebih rendah dari itu. Aplikasi umum dari dioda avalanche atau dioda Zener adalah untuk sumber tegangan tetap atau regulator, tetapi dengan beberapa batasan yang meliputi ada A. Tahanan output tetap, B. Arus output terbatas atau rendah, C. Sangat sensitif terhadap perubahan temperatur, D. Dapat menimbulkan noise pada rangkaian dioda yang bersangkutan atau avalanche noise. Maaf di sini karena saya ngeditnya di HP, jadi tulisannya keluar sepertinya. Lalu kita lanjutkan pada contoh 2.1. Di sini kita diberikan soal, contohnya contoh 2.1.
Diketahui VAB max sama dengan 25 volt, VZ-nya sama dengan 12 volt, IZ-nya sama dengan 50 mega ampere atau mA. Di sini kita disuruh menghitung nilai dari R. Di sini ada gambar rangkaiannya. Di nomor 2-nya ada gambar rangkaiannya. Jawabannya bisa kita pakai rumus seperti ini. R sama dengan VAB max dikurang VZ per IZ. R sama dengan 25 volt dikurang 12 volt per 0,05 sama dengan 260 ohm. Itu rumus yang ada pada buku yang Bapak berikan. Lalu kita lanjut ke thyraktor dan varistor. Jika dioda Zener atau dioda valence dapat merupakan pembatasan tegangan satu pola. Sebentar ya. Jika dioda Zener atau dioda valence dapat merupakan pembatasan tegangan dalam satu polaritas, maka dioda thyraktor dan varistor merupakan dua buah dioda Zener yang dirangkaikan secara seri dan bertolak belakang. Dengan demikian, dapat merupakan pembatas tegangan atau clamp dalam polaritas dua arah. Dua arah. Tegangan breakdown dari dioda thyraktor atau varistor dapat berkisar dari kurang lebih 10 volt sampai kurang lebih 1000 volt. Thyraktor dan varistor biasanya tunggu sebentar. Thyraktor dan varistor biasa digunakan dalam rangkaian sebagai pembatas atau pengaman tegangan-tegangan pulsa yang tinggi yang merusak. Misalkan tegangan surges pada gambar 2.12. Di halaman selanjutnya ditunjukkan contoh dengan rangkaian. Nah, ini ada contoh dari ini merupakan gambar contoh tegangan surges. Contohnya 2.12. Ini merupakan contohnya. Lalu kita masuk pada materi 2.5. Dioda tunnel adalah suatu jenis dioda berdaya rendah dengan karakteristik yang unik, yaitu sebagai ditunjukkan pada gambar 2.13. Dia unik mungkin karena sangat banyak rangkaian-rangkaiannya. Ada switching load line, oscillator load line. Dia dikatakan unik. Oke, mari kita bahas apa itu dioda tunnel atau tunnel. Dioda ini banyak digunakan pada rangkaian switching, osilator, dan penguat dari frekuensi rendah sampai frekuensi yang sangat tinggi, daerah gigahertz. Penggunaan dalam teknik switching, dioda ini mempunyai dua daerah stabil sebagaimana ditunjukkan oleh garis beban switching pada gambar 2.13. Contoh rangkaian switching dengan diode tunnel ditunjukkan pada gambar 2.13. Berarti sebagaimana ditunjukkan oleh garis beban switching pada gambar 2.13. Ini garis switching, berarti yang ini yang garis dari 4 sampai 0,8. Itu merupakan garis beban switching. Contoh rangkaian switching dengan dioda tunnel ditunjukkan
Pada gambar 2.14 pada rangkaian tersebut perubahan bias untuk switching atau perubahan kondisi stabil dilakukan dengan sinyal trigger dari luar osilator dapat diperoleh jika bias tegangannya rendah sekitar 0, berapa tadi? Sekitar 0,2 volt sampai 0,3 volt dipasangkan melalui tahanan seri dengan nilai yang rendah. Ini merupakan contoh 2.14 yang tadi. Ini ada triknya tadi. Lalu kita masuk pada slide berikutnya. Dan jika diterapkan pada gambar 2.13 akan didapat hanya satu kemungkinan titik kerja sebagaimana ditunjukkan oleh garis beban osilator. Contoh rangkaian osilator sederhana dengan dioda tunnel adalah ditunjukkan pada gambar 2.15. Ini adalah gambar 2.15. Yang A ini merupakan rangkaian osilator sederhana dengan dioda tunnel. Yang B bentuk output osilator dari tunnel itu sendiri. Ini merupakan gambarnya. Di sini rangkaian osilator dan di sini output osilator tunnel dengan dioda tunnel. Osilasi akan terendam dengan cepat jika disipasi dari elemen resistif semakin besar dan sebaliknya jika terdapat elemen resistif yang negatif, osilasi akan mengembang. Contohnya pada gambar 2.15 yang tadi, dia akan mengembang. Dengan memberikan bias melalui rangkaian LC yang tepat, maka osilasi yang sempurna dapat diperoleh dan dapat pula dipilih nilai frekuensinya. Amplitude osilasi maksimum adalah dibatasi oleh nilai elemen resistif negatif dari tunnel, yaitu sekitar 0,1 hingga 0,4 volt. Selanjutnya ada tunnel rectifier. Tunnel rectifier atau dikenal pula sebagai back dioda adalah dioda tunnel dengan arus puncak yang sangat rendah, yakni hanya beberapa mikro saja. Umumnya digunakan untuk penyearah sinyal level rendah sekitar 20 mV tegangan puncak. Berbeda dengan dioda penyearah pada umumnya, pada dioda penyearah tunnel konduksi terjadi pada bias reverse dan sebaliknya bias forward menyebabkan tidak konduksi. Forward menyebabkan tidak konduksi. Gambar 2.16 menunjukkan kurva karakteristik penyearah tunnel yang unik tersebut. Pada gambar 2.16 ditunjukkan ilustrasi rangkaian pendeteksi level rendah, yaitu antara 0 dan 100 mili dengan menggunakan dioda Schottky dan dioda penyearah tunnel. Karakteristik rangkaian adalah sebagai ditunjukkan pada gambar 2.16. Berikut merupakan gambaran 2.16. Selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya pada materi 2.6, yaitu dioda varaktor. Dioda varaktor adalah sejenis komponen dioda yang dibuat untuk mendapatkan variabel kapasitor sebagai fungsi dari tegangan. Perubahan kapasitas yang dapat diperoleh dari faktor adalah bergantung dari tipe dan bahan, tetapi berkisar dari beberapa picofarad dan tidak lebih dari 1000 picofarad dengan toleransi kurang lebih 10% rasio kapasitansi. Maksimum minimum adalah berkisar maksimum
maksimum dia berkisar. Ya, kita lanjutkan saja pada gambarnya. Di sini ada gambar A, yaitu kurva karakteristik penyearah tunnel. Gambar yang B merupakan detektor level tegangan rendah penyearah tunnel 0 sampai 100 volt. Gambar yang C merupakan output dari detektor tegangan rendah. Ini penjelasan dari gambar 2.16 yang tadi. Yang A itu kurva karakteristik penyearah tunnel, yang B itu detektor level tegangan rendah penyearah tunnel antara 0 sampai 100 volt, dan yang C itu adalah output dari detektor tegangan rendah. Kemudian kita masuk pada faraktor daya. Faraktor daya atau faraktor multiplier adalah faraktor yang dapat melipat gandakan frekuensi tinggi dari 1 sampai 3 GHz pada daya tinggi. Faraktor demikian biasanya untuk mempertinggi kemampuan penguat transistor-transistor pada frekuensi tinggi dan pada daya yang tinggi pula. Kemudian kita masuk pada materi 2.7, yaitu dioda LED. Dioda LED atau light emitting dioda adalah dioda yang mendapatkan bias forward, akan mengalami proses rekombinasi muatan listrik, dan sebagai akibatnya akan mengeluarkan atau memancarkan energi dalam bentuk foton atau cahaya. Bergantung pada bahannya, cahaya yang dihasilkan dapat kuning, hijau, merah, atau merah infra. Bias forward dari kebanyakan dioda LED adalah berkisar antara 0,1 dan 0,2 volt. Sedangkan arus forward menentukan intensitas cahaya yang dihasilkan dan umumnya berkisar antara 2 dan 20 mA. Tegangan reverse dioda LED biasanya tidak lebih dari 4 volt, dan jika ini dilampaui, dioda akan mengalami kerusakan total. Kecepatan respons dioda LED akan berkisar sekitar 0,1 ms atau megasecond. Di sini kita masuk pada contoh 2.2. Soal yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai seandainya lampu dioda LED bila dipasang pada rangkaian tidak menyala, apakah dioda LED masih hidup atau berfungsi? Jawabannya ada pada slide berikutnya. Bila dioda LED sudah dirangkai dengan benar, ternyata lampunya tidak menyala, dapat dipastikan dioda LED tersebut sudah mati atau rusak dan tidak dapat berfungsi lagi. Selain itu, LED yang rusak biasanya tidak lagi mampu menghantarkan arus listrik dengan baik sehingga tidak dapat menghasilkan cahaya seperti seharusnya. Dalam kondisi seperti ini, LED tidak dapat diperbaiki dan harus diganti dengan yang baru agar rangkaian dapat berfungsi kembali dengan normal. Oleh karena itu, penting untuk selalu memperhatikan cara pemasangan dan penggunaan LED agar tidak mudah rusak. Lalu kita masuk pada soal yang B. Apakah dari perbedaan warna dioda LED juga terdapat perbedaan tegangan atau tidak? Jawabannya ada di slide selanjutnya. Jawaban yang B, ya. Dioda LED warnanya berbeda-beda, tegangannya pun berbeda pula. Sebagai contoh, LED berwarna merah biasanya membutuhkan tegangan yang lebih rendah dibandingkan dengan LED berwarna biru atau putih yang memerlukan tegangan lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan bahan semikonduktor yang digunakan dalam pembuatan LED tersebut. Selain itu, setiap LED juga memiliki batas arus tertentu yang harus diperhatikan agar tidak mengalami kerusakan. Lalu kita masuk pada contoh soal yang C. Bagaimana pemasangan pada rangkaian bila warna dioda LED berbeda?
Jadi dia menanyakan bagaimana pemasangan rangkaiannya jika warna dioda LED-nya itu berbeda deh. Untuk merangkai LED yang berbeda warnanya, kita hanya menghitung nilai resistornya saja. Jadi kita itu hanya perlu ngitung nilai resistornya saja menggunakan rumus. Sedangkan untuk menghitung nilai resistornya dapat menggunakan rumus pada slide berikutnya. Ini merupakan rumus untuk menghitung nilai resistor tadi ya. Merupakan rumusnya di mana R sama dengan resistor atau tahanan, ohm, V sama dengan sumber tegangan V LED sama dengan tegangan LED V, I merupakan arus pada LED-nya atau A. Ini rumusnya R sama dengan V dikurang V LED per 1. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Di sini ada contoh 2.3. Ini merupakan rangkaiannya. Di sini pada contoh 2.3 kita disuruh menghitung rangkaian ini. Langsung saja kita bahas soal tadi. Diketahui bahwa voltase input 12 volt, D1 sama dengan 3,6 volt, 20 mega ampere super blue. Lalu di D2 nya sama dengan 1.8 volt, 50 mega ampere untuk ultra red nya, dan di D3 nya sama dengan 2.1 volt, 20 mega ampere di pure green, dan di D4 nya 2.2 volt, 20 mega ampere untuk super yellow nya. Yang ditanya di sini tentukan nilai R1, R2, R3 dan R4. Jadi dari gambar di sini kita disuruh mencari R1, ini R1, R2, R3 dan R4. Yang D1, D2, 3, 4-nya ini sudah kita ketahui. Jadi kita disuruh mencari R1, R2, R3, R4-nya. Ini merupakan rumus dan penyelesaian contoh pada soal tadi yang 2.3 yang ini. Kita selesaikan. Jadi R sama dengan V dikurang V LED per 1. Jadi ini kita dikasih contoh soal dari ini tadi ya, dari rumus ini tadi. Kita dikasih contoh soal, sini kita akan jawab. Untuk rumusnya yang tadi R sama dengan V dikurang V LED per I. Nilai R1 sama dengan R sama dengan 12 dikurang 3,6 per 0,02 sama dengan 420 ohm. Nilai R2 nya sama dengan R sama dengan 12 dikurang 1,8 per 0,05 sama dengan 204 ohm. Nilai R3 nya R sama dengan 12 dikurang 2,1 per 0,02 sama dengan 495 ohm. Untuk nilai R4 nya R sama dengan 12 dikurang 2,2 per 0,02 sama dengan 490 ohm. Kita masuk pada kesimpulannya. Dioda itu merupakan komponen elektronika yang memiliki fungsi utama mengalirkan arus listrik dalam satu arah,
Terdapat berbagai jenis dioda seperti dioda penyearah, LED, dioda Zener, dan lainnya. Seperti yang kita bahas pada slide-slide sebelumnya, dioda itu memiliki banyak jenis-jenisnya tadi, seperti yang tadi saya sebutkan, dioda penyearah, LED, dioda Zener, dan lain-lainnya. Yang masing-masing memiliki karakteristik serta fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan rangkaian elektronik. Baik, mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Muhammad Rilvandi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.